Apa jadinya jika kepercayaan kita pada layanan kesehatan yang modern dan terpercaya malah berbalik jadi bencana? Seorang bocah berusia 10 tahun di Kerinci harus menghadapi kenyataan pahit setelah menjalani prosedur sunat laser yang selama ini dianggap aman dan minim risiko. Alih-alih pulih dengan baik, kondisi anak ini justru memburuk dengan luka serius dan kerusakan pada alat vitalnya. Kejadian ini tentu saja mengundang simpati luas, memicu gelombang kekhawatiran dan sorotan tajam dari masyarakat sampai aparat pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sebuah prosedur yang dikenal modern bisa berubah jadi mimpi buruk bagi korban dan keluarganya? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus memilukan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kejadian yang membuat siapapun merasa prihatin. Seorang bocah berusia 10 tahun mengalami luka serius setelah menjalani prosedur sunat laser yang semestinya aman dan rutin dilakukan. Usut punya usut, prosedur tersebut tidak berlangsung di fasilitas kesehatan resmi, melainkan dilakukan oleh oknum yang menjalankan praktik secara mandiri. Lalu bagaimana fakta selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Seorang bocah berinisial BAI yang berusia 10 tahun, warga Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi, diduga menjadi korban malpraktik sunat laser. Pada Sabtu 19 April 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, BAI dibawa oleh orang tuanya ke sebuah klinik di Desa Sungai Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro untuk menjalani sunat laser yang dilakukan oleh perawat bernama Yogi Novranika. Bisa nggak melakukan tindakan sunat laser itu di tempat klinik mandirinya kan? Oke. Nah, jadi perawat tersebut jawab bisa. Terus aku nanya balik lagi, Bang, harganya berapa buat tindakan gitu kan? Dia menjawab 350 gitu. 350? Iya, 350.000. Jadi dari situ kan aku janjian sama perawat tersebut mau nyudat Baim. Jadi jawaban dari perawat tersebut datang sebelum jam 4. Karena lewat dari jam 4, dia ada kegiatan lain gitu. Oke. Saat prosedur berlangsung, terjadi pendarahan aktif pada alat kelamin korban yang tidak berhenti. Jadi setelah 2 kali tindakan penjahitan itu, pendarahannya tetap aktif. Sampai di rumah, nggak sampai 15 menit lah. Jadi perawat ini nelfon balik lagi. Nyuruh aku balik lagi ke klinik. Katanya ada hal yang penting ingin disampaikan. Perawat tersebut bilang sama aku, maaf, tadi terjadi kesalahan gitu. Oh, dia baru cerita setelah itu. Iya, jadi terjadi kesalahan. Entah aku kurang fokus atau hilaf tadi. Jadi kepala kelaminnya kesayung dikit gitu. Kesayung dikit? Itu berarti bagian kepala tidak semua gitu maksudnya dia? Maksudnya gitu kan. Sambil nyerahin potongan kelamin Baim itu yang dibalut dengan kain kasa kan. Sama uang 500.000. Sekitar pukul 17.00 WIB, korban langsung dibawa ke RS Muaro Labuh, Sumatera Barat. Namun, pihak rumah sakit tersebut tidak mampu menangani kondisi serius BAI sehingga korban dirujuk ke RS Siti Rahmah, Padang, Sumatera Barat. Sayangnya, rumah sakit ini juga tidak dapat memberikan tindakan medis yang dibutuhkan, sehingga korban kembali dirujuk ke RSM Jamil, Padang. Barulah di RSUD M Jamil, BAI bisa menjalani operasi yang totalnya sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Meski sudah mendapat perawatan intensif, korban sampai sekarang masih belum bisa buang air kecil secara normal dan mengeluhkan rasa sakit saat buang air kecil. Dari Dokter Indri Aulia tuh menjelaskan, ini emang harus dibikin alat kelamin baru gitu. Dia jelaskan begitu. Tapi tindakannya nggak bisa dilakukan sekarang. Oke. Sekarang hanya sekedar bisa ngebantu supaya saluran pipisnya nggak ketutup. Jadi dibantulah silikon kateter yang harus dipasang sekarang. Bongkar pasang silikon itu selama 6 bulan ke depan kita harus kayak gitu terus. Kalau buat bikin kelamin baru kita harus nunggu umurnya beranjak dewasa. Umur 16 tahun
paling lambatnya umur 21 tahun. Oke. Kondisi ini membuat keluarga sangat khawatir dan menyerahkan kasus ini pada pihak berwajib. Kasus malpraktik sunat laser yang menimpa BAI ternyata bukan terjadi di klinik seperti yang selama ini dibicarakan. Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Arianto, menjelaskan bahwa prosedur sunat laser dilakukan dalam praktik mandiri oleh seorang perawat bernama Yogi Novranika yang sehari-hari bertugas di Puskesmas Kersiktuo, Kabupaten Kerinci, Jambi. Yogi memang memiliki izin praktik mandiri yang dikeluarkan pada Juli 2024, sekitar 3 bulan sebelum kejadian pada 19 Oktober 2024. Praktik mandiri ini dijalankan di rumah Yogi, bukan di klinik atau fasilitas kesehatan resmi. Arianto menegaskan praktik mandiri diperbolehkan untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan dokter gigi selama dalam pengawasan atau perintah dokter. Tapi setelah kasus ini mencuat dan viral di media sosial pada Mei 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci langsung mencabut izin praktik Yogi agar ia tidak bisa lagi melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri. Awalnya, keluarga korban dan Yogi sempat berdamai dengan kesepakatan bahwa Yogi akan menanggung semua biaya perawatan BAI hingga sembuh. Pihak Yogi akan bertanggung jawab menanggung biaya operasi pertama dan kedua, sedangkan untuk operasi ketiga, keempat, dan kelima, biaya ditanggung oleh BPJS. Tapi semakin lama, Yogi terkesan menghindar dan tidak memperdulikan korban lagi, sehingga keluarga akhirnya melaporkan kasus ini pada aparat dan membawanya ke hadapan publik. Kasus malpraktik sunat laser yang menimpa BAI ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bupati Kerinci, Modadi, memastikan bahwa korban mendapat penanganan medis yang layak dan terus mendukung proses pemulihan. Setelah informasi kasus viral dan keluarga melapor ke aparat, Bupati Monadi berkomunikasi langsung dengan orang tua BAI untuk memberikan dukungan penuh. Ia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi warganya. Pada Selasa 27 Mei 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci pun segera mengirim surat resmi ke RSUD M. Jamil Padang untuk koordinasi perawatan lanjutan korban. Korban bahkan difasilitasi berangkat ke Padang dengan pendampingan penuh dari Dinkes Kerinci. Bupati juga memerintahkan Kadis Kesehatan untuk memantau langsung kondisi korban agar penanganan dilakukan secara hati-hati dan tuntas. Sementara itu, oknum perawat Yogi yang sebelumnya sempat berdamai dan berjanji menanggung biaya perawatan, kini dipanggil untuk dimintai keterangan dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Izin praktiknya pun sudah dicabut oleh Dinas Kesehatan. Gak cuma itu, pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, Dr. Surmila, bersama rekan DPRD lain dan sejumlah wartawan melakukan kunjungan ke rumah keluarga BAI pada 28 Mei 2025. Mereka mendengarkan langsung kronologi dari keluarga dan menunjukkan empati atas kondisi korban. Dr. Surmila menyampaikan keprihatinan mendalam dan berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Kasus malpraktik sunat laser yang menimpa BAI membawa banyak pelajaran penting bagi kita semua, khususnya dalam hal layanan kesehatan dan pengawasan praktik medis. Pertama, kasus ini mengingatkan kita bahwa tindakan medis sekecil apapun, terutama yang melibatkan anak-anak, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang benar-benar profesional dan memiliki izin resmi. Masyarakat harus lebih cermat dalam memilih tempat dan tenaga medis untuk melakukan tindakan kesehatan. Jangan mudah tergiur dengan layanan yang murah atau tidak resmi, karena ini bisa berisiko sangat fatal. Kedua, praktik mandiri tenaga kesehatan memang diatur dalam undang-undang dan diperbolehkan, asalkan ada izin dan pengawasan yang ketat dari Dinas Kesehatan. Tapi kasus ini menunjukkan kalau pengawasan yang kurang ketat dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi pasien. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan dan melakukan inspeksi rutin terhadap praktik mandiri ataupun klinik-klinik yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, harus segera diambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin praktik.
Ketiga, tanggung jawab tenaga kesehatan dan dukungan pemerintah. Tenaga kesehatan harus memahami tanggung jawab profesinya, tidak hanya secara medis tapi juga etika dan hukum, termasuk bertanggung jawab penuh atas pasien yang dirawatnya. Pemerintah pun harus sigap memberikan perlindungan dan memastikan korban mendapatkan penanganan medis terbaik, serta mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak pasien dan pentingnya pelayanan kesehatan yang aman. Kasus malpraktik sunat laser yang menimpa BAI bukan sekedar sebuah kejadian tragis, tapi juga jadi cermin penting bagi kita semua, mulai dari masyarakat, tentang kesehatan, hingga pemerintah. Kesehatan dan keselamatan pasien harus selalu jadi prioritas utama dalam setiap tindakan medis. Tidak ada ruang bagi kelalaian atau praktik yang tidak sesuai standar, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak yang sangat rentan. Gimana menurut kamu? Apa yang seharusnya dilakukan supaya kejadian seperti ini nggak terulang lagi? Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.